Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita awali dulu pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah min anwa'il ismi nakirah wa ma'rifat. Ya. Kita akan membahas tentang nakirah dan ma'rifat ya. Nah, ini nakirah dan ma'rifat itu ada yang menyampaikan bahwa dalam materi ilmu nahwu nakirah ma'rifat itu cukup sulit untuk dipahami, tapi kita ambil simpelnya saja lah. Nakirah itu adalah kata-kata yang bersifatnya umum dan ma'rifat itu adalah kata-kata yang bersifat khusus atau tertentu. Jadi gambarannya gini, kalau saya bilang ada Ahmad, itu kan nama orang, kita sudah tahu semua. Kalau kita bilang mahasiswa HTN, nah ini kan sudah mulai secara kalimat mahasiswa HTN itu makrifat, namun ketika bahasanya mahasiswa HTN pasti akan timbul pertanyaan, mahasiswa HTN apa? Mahasiswa HTN kelas A. Oh, kelas A. Kelas A siapa namanya itu? Setelah itu namanya misalkan Rosyid. Mahasiswa HTN kelas A namanya Rosyid. Nah, itu HTN mana? Ya Fakultas Syariah. Fakultas Syariah mana? Fakultas Syariah YIN Pekalongan. YIN Pekalongan itu di mana? Ya di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, itu ketika habis di Pekalongan, Jawa Tengah itulah akhirnya kata tersebut kita ma'rifatkan secara keseluruhan. Artinya gini, dalam pembahasan nakirah dan ma'rifat itu memang agak-agak cukup jelimet gitu ya, tapi kita jangan jelimet berkirim yang macam-macam lah. Pokoknya kita nanti fokus ke materinya saja. Ada ma'rifatul ma'rifat, saya menyebutnya itu. Ma'rifat itu adalah satu-satunya kata yang dimengerti oleh semua yang ada di alam, yaitu lafaz Allah. Allah itu semuanya tahu ya. Hewan juga tahu, setan juga tahu, malaikat tahu, apapun itu tahu, lingkungan tahu, semua tahu. Tapi kalau nama presiden kita misalkan Pak Jokowi itu ada mungkin yang tidak tahu, jangankan hewan ya, kadang penduduk Indonesia sendiri tidak tahu presidennya namanya siapa. Nah, kita masuk ke pembahasannya bahwa ma'rifat ini isim ya, adalah kategori daripada kalimat isim. Yanqasimu al-ismu min haitsu ta'yinil ma'na ila qismaini nakiratin wa ma'rifatin. Kalimat isim secara pembagian dari penentuan maknanya itu ada dua ya. Ada yang berupa nakirah, ada yang ma'rifat. Nakirah ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Nakirah itu adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak ditentukan atau bersifat umum. Al-ma'rifat ismun yadullu ala syai'in muayyanin, isim yang menunjukkan pada segala sesuatu yang bersifat khusus atau ditentukan. Anwa'ul ma'rifat, macam-macamnya ma'rifat. Nah, ini ya. Kita mau tahu mana sih kalimat ma'rifat itu, isim ma'rifat itu mana aja gitu. Pertama ad-dhamir, ana, anta, huwa, hiya, huma, nahnu ya. Ketika jenengan sebut huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, yang jenengan baca itu adalah dhamir. Dhamir itu adalah bagian dari isim ma'rifat. Kemudian yang kedua adalah ismul alam. Ismul alam ini nama, ya nama orang gitu loh. Nama orang atau nama sesuatu yang sudah dikenal seperti Muhammadun, Khalid, Zaidun, Aisyatun, Zainabun, Pekalongan, Jakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, wa ghairu dzalik. Pokoknya nama-nama tempat yang kita kenal itu adalah isim alam. Kemudian yang ketiga isim isyarah, hadza, hadhihi, haula'i, dzalika, tilka ya. Misalkan ada kata hadza ya, kemudian kitabun, kemudian jadidun. Ditanyakan mana yang kalimat isim ma'rifatnya itu? Hadza kitabun jadidun. Hadza ya sendiri, kitabun sendiri, jadidun sendiri. Ketika ditanyakan mana isim ma'rifatnya, berarti jawaban kita adalah hadza, karena hadza itu masuk dalam isim isyarah. Kemudian yang keempat isim mausul. Isim mausul ini adalah kata sambung seperti alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati, seperti yang sudah ada dalam kalimat ya, yang dalam contoh-contoh dalam teks bahasa Arab, misalkan dalam materi-materi Arab itu ketika ada isim mausul itu adalah bagian dari ma'rifat. Kemudian yang kelima al-muhalla bil al, ma'rifat yang ditambahi dengan alif lam. Misalkan tadi kitabun, kemudian memasukkan al menjadi
al-kitabu. Rajulun ya, menjadi ar-rajulu. Nisaun menjadi an-nisa'u. Kalimat yang awalnya nakirah, yang umum ya. Kitabun itu kan kitab, itu kan umum, kitab apa, tapi ketika al-kitabu ya kitab itu gitu loh. Karena dalam literatur nahwu itu al ini kan memiliki makna-makna tertentu ya. Sehingga al-muhalla bil al, ma'rifat bisa diketahui kelompoknya itu karena kemasukan alif lam. Kemudian yang keenam, al-mudhafu ila ma'rifat, mudhaf kepada yang ma'rifat, seperti Idul Fitri ya, Idul Fitri, qalamuka, qalamul ladzi. Nah ini coba kita lihat Idul Fitri, al-fitri ini ma'rifat, Idun itu mudhaf kepada ma'rifat. Qalamuka, ka ini adalah dhamir ya, dhamir mutasil ya. Qalamun itu nakirah dimudhafkan kepada ka menjadi qalamuka, akhirnya dipahami bahwa qalamuka itu adalah ma'rifat. Qalamul ladzi kataba, qalamu alladzi kataba. Jadi qalam dimudhafkan kepada isim mausul. Isim mausul adalah ma'rifat. Nah, selanjutnya tu'arrafu an-nakirah bi ihda thariqatain. Menakirahkan mema'rifatkan nakirah itu ada dua cara. Yang pertama bi ali ta'rif. Ya, yang pertama dimasuki al, mislu rajulun menjadi ar-rajulu. Yang kedua bil idhofah ila ma'rifah. Yang kedua adalah mengidhofahkan kepada ma'rifah, mislu kitabun. Nah, kitabul qawaidi. Kitabun tadi nakirah, al-qawaidi ma'rifat. Kitabun dimudhafkan kepada al-qawaid, maka jadilah kitabun al-qawaid ini adalah kalimat ma'rifat. Baik. Selanjutnya kita lihat di tadribatnya ya. Iqra al-faqra. Istakhrij min al-faqratis sabiqah ma yati salah satu a'lam, 3 isim alam. Isim alam tadi isim yang berhubungan dengan nama. Kemudian yang kedua jam'at taksir. Ya, jamak taksir mana? 3 ad-dhamir ismaini nakirataini, 2 isim yang nakirah. Al-af'al al-madhiyah fi'il madhi. Yang 6 kullal hurufi ya. Oke. Ini untuk tugasnya ya. Jadi gampangnya kita kalau mau mengidentifikasi apakah kalimat isim itu nakirah atau ma'rifat, coba kita masukkan kembali ke 6 hal ini. Jika kalimat tersebut masuk dalam kategori 6 hal ini, maka bisa dipastikan kalimat tersebut adalah isim ma'rifat. Jika tidak, kita tidak serta-merta mengatakan itu adalah isim nakirah, namun kita bisa menelaah lebih jauh lagi. Biasanya kalau tidak termasuk ke sini, ya lebih seringnya adalah isim nakirah. Oke, saya kira demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terutama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup WA kelas masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.